Shalom ibu-ibu semua. Semoga ibu-ibu semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap bersukacita di tengah padatnya aktivitas yang saat ini sedang dilakukan. Nah, pada kali ini kita masih membahas mengenai buku Juara Matematika dan kita sudah masuk pada bab ke-12. Nah, di bab 12 kita akan membahas mengenai bilangan sampai 100. Nah, sebenarnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas juga mengenai bilangan 1 hingga 10, kemudian 10 hingga 20, kemudian hingga 50, dan saat ini sampai 100. Jika diperhatikan, konsep-konsep yang diajarkan itu kurang lebih sama. Hanya perbedaannya adalah pada nominal atau jumlah yang siswa harus hitung hingga sampai 100. Jadi, alat peraga yang bisa digunakan kurang lebih sama. Cukup ibu-ibu semua bisa menambahkan yang sebelumnya hanya menggunakan 50 alat peraga, misalkan 50 kelereng, bisa ditambahkan gitu ya, atau ibu-ibu semua juga bisa mengganti dengan alat peraga lainnya yang lebih mudah untuk bisa digunakan. Nah, pada pelajaran 1 bilangan sampai 10 ini kompetensi dasarnya adalah menyajikan bilangan cacah sampai dengan 99 yang bersesuaian dengan banyak anggota kumpulan objek yang disajikan. Ya. Nah, tujuannya sendiri adalah diharapkan siswa akan dapat mengenali, membaca, dan menulis bilangan sampai 100 dan nama bilangan sesuai kata dan objek konkret. Kemudian menghitung sampai 100 dengan membuat puluhan lebih dahulu. Kemudian mengenali dan menginterpretasikan kalimat yang diasosiasikan dengan puluhan dan satuan. Nah, dari tujuan ini, maka konsep pertama yang bisa diajarkan kepada siswa adalah menggunakan korespondensi satu-satu dalam menghitung 1 puluhan sama dengan 10 satuan. Atau juga bisa dengan 10 puluhan sama dengan 100. Jadi konsep inilah yang diajarkan kepada siswa. Nah, jika siswa sudah memahami konsep ya yang sampai dengan bilangan 50, jadi saat siswa belajar bilangan 1 sampai 50 kan tentunya juga sudah belajar mengenai istilah satuan dan juga istilah puluhan. Tentunya jika konsepnya sudah dikuasai, maka siswa tidak akan kesulitan untuk bisa sampai kepada bilangan 100. Nah, ini adalah contoh-contoh alat peraga yang bisa digunakan. Yang paling mudah dicari adalah bisa menggunakan sedotan. Jadi sedotan harganya relatif murah dan bisa nominalnya bisa banyak gitu ya. Namun jika tidak mau mengeluarkan biaya untuk membeli sedotan, maka kita bisa juga memanfaatkan batu kerikil ya, seperti yang ada pada slide seperti ini. Ya, batu atau ya apapun yang bisa kita gunakan ya, contohnya seperti batu alam gitu ya. Tapi kalau yang mau lebih mudah lagi, bisa menggunakan kerikil yang ada di sekitar atau menggunakan alat peraga yang sudah disediakan yang ada di sekolah. Sebagai contoh di sini saya mau menggunakan 20 sedotan ya. Kita bisa ajak kepada siswa untuk menggunakan 20 sedotan itu untuk mengingatkan kembali istilah, yaitu istilah puluhan dan satuan. Kita bisa meminta siswa untuk mengikat bahwa satu ikat itu terdiri dari 10 sedotan dan itu bisa kita katakan sebagai puluhan, 1 puluhan gitu ya. Jadi kita bisa meminta beberapa sukarelawan di sini, dalam artian ini adalah siswa, untuk melakukan hal yang sama. Misalkan 80 sedotan berarti ada 80-an ya, atau 8 ikat. Kemudian bisa kita hitung bersama-sama dengan siswa, kemudian mengucapkan dengan lantang setelah 80 sedotan itu, maka dikelompokkan dalam puluhan dan katakan masing-masing mulai dari 10, 20, 30 hingga 100. Sehingga terdapat 100 sedotan. Kalau kita tambahkan
20 lagi sedotan gitu ya. Kemudian ajak siswa untuk menuliskan di papan tulis istilah 10, 20 hingga 100. Kemudian tulis nama bilangan di bawah masing-masing bilangan tersebut. Kemudian bisa diberikan tugas kepada siswa untuk mereka bisa mengingat istilah 10, 20 hingga 100. Kemudian mulai ajak siswa ya, kita challenge siswa untuk mencoba setelah puluhan, maka kita juga berbicara tentang satuan ya. Seperti saat belajar angka 1 sampai 50, siswa juga bisa belajar angka 23 dan lain sebagainya. Maka di sini kita bisa memilih angka 73 gitu ya untuk bisa men-challenge siswa. Nah, jadi selain menggunakan sedotan, kita juga bisa menggunakan sempoa ya. Kalau di sekolah ada sempoa, ini juga bisa kita gunakan untuk belajar menghitung bahwa satu baris ini mewakili puluhan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita geser satu, maka itu akan menjadi satuan ya. Jadi ibu-ibu bisa memilih alat peraga mana yang paling mudah. Nah, jika alat peraga atau benda fisik sudah ditemukan dan sudah bisa digunakan sebagai bahan ajar, maka kita juga bisa masuk ke tahap selanjutnya pada langkah CPA, yaitu dengan piktorial. Nah, di sini sebagai contoh, ini ada gambar bambu. Kita bisa ajak siswa untuk menghitung dalam puluhan dan satuan, kemudian minta mereka untuk melengkapi bagian yang kosong. Misalkan di sini ada 10 batang pohon, kemudian ada 4, maka ada 40, maka sisanya menjadi berapa? Kita bisa ajak siswa untuk setelah 40 berarti kita tambahkan 1, maka menjadi 41, 42, 43 dan seterusnya. Nah, ini saat belajar 1 sampai 50 ya, Ibu semua ya. Jadi kita juga bisa challenge mereka ke bilangan yang lebih banyak lagi ya, yang mendekati 100. Tuh, ini sebagai contoh gambar batang kayu. Kemudian kalau menggunakan pensil dan lain sebagainya. Kemudian ajarkan siswa juga, ini tahap abstrak, untuk menuliskan lambang bilangannya. Jika terdapat angka 49, maka bagaimana penulisannya? Jadi siswa juga harus belajar. Kemudian kalau 95, kemudian kalau 87, kemudian kalau 56, dan seterusnya. Kemudian siswa diminta untuk menuliskan nama bilangannya. Itu ya Ibu-Ibu. Kemudian lanjut itu untuk pelajaran pertama. Untuk pelajaran kedua yaitu menerapkan konsep nilai tempat. Di sini kompetensi dasarnya adalah menuliskan lambang bilangan sampai 2 angka yang menyatakan banyak anggota suatu kumpulan objek dengan ide nilai tempat. Jadi konsep 2 ini adalah bilangan sampai 100 dapat direpresentasikan sebagai puluhan dan satuan pada tabel nilai tempat. Jadi sama ya seperti saat belajar bilangan 1 sampai 50, siswa juga sudah dilatih untuk menuliskan pada tabel nilai tempat. Maka untuk bilangan sampai 100 ini juga sama ya. Juga bisa dipraktekkan untuk dituliskan di dalam tabel nilai tempat. Misalkan di sini contohnya adalah 98, maka di sini ada 90 kubus ya, ini sebagai contoh benda nyatanya menggunakan kubus, atau bisa juga masih menggunakan sedotan gitu. Kemudian dihitung ternyata ada 90 ikat, kemudian sisanya ada 8, maka penulisannya puluhannya adalah 9, satuannya adalah 8. Nah, ini sama persis seperti sebelumnya ya. Perhatikan setiap gambar di bawah ini, lengkapi bagian yang kosong. Nah, ini contohnya ketika masuk pada tahapan piktorial begitu ya. Maka siswa diminta untuk menghitung berarti berapa totalnya. Kemudian kalau dengan total seperti itu, maka sebenarnya puluhannya ada berapa, satuannya ada berapa. Nah, berikan contoh yang lebih banyak dan contoh yang diberikan adalah angka-angka yang mendekati angka 100. Kemudian jika siswa sudah memahami, maka masuk kepada tahap abstrak. Sebagai contoh di sini ada angka 43, maka puluhannya adalah 4, satuannya adalah 3. Nah, siswa dengan latihan yang begitu banyak maka akan menjadi terbiasa begitu ya untuk menuliskan istilah puluhan dan satuannya.
Nah, itu tadi adalah pelajaran kedua. Selanjutnya adalah pelajaran ketiga, di mana pelajaran ketiga ini adalah membandingkan, membuat pola, dan mengurutkan bilangan. Kompetensi dasarnya adalah membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Kemudian, mengenal pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda atau gambar atau gerakan atau lainnya. Selanjutnya, mengurutkan bilangan-bilangan sampai dua angka dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Dan memprediksi dan membuat pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda atau gambar atau gerakan atau lainnya. Nah, ini sebagai contoh adalah pada tahap konkretnya kita bisa memanfaatkan 60 kacang, kemudian menyiapkan tempat gitu ya, di mana satu tempat nanti bisa mewakili puluhan. Sebagai contoh di sini ada 60 kacang, maka satu tempat itu adalah berisikan 10 kacang gitu ya. Nah, jika ada 6 tempat ya yang terisi penuh dengan satu tempatnya 10, maka totalnya adalah 60. Nah, tapi di sini karena mau membandingkan, maka seandainya ada istilah 3 lebihnya dari 60, maka berapa angkanya? Gitu ya. Jadi kalau 3 lebihnya dari 60 maka berapa? Tapi kalau 3 kurangnya dari 60 berapa? Jadi kita bisa ajak siswa untuk mempraktekkan kalau 3 lebihnya berarti nanti ditambahkan 3, tapi kalau 3 kurangnya berarti nanti dikurangi. Seperti itu ya, dengan contoh benda nyata ini. Nah, ketika siswa sudah paham, maka kita bisa ajak siswa untuk masuk ke tahap piktorialnya. Contohnya di sini menggunakan gambar bintang, kemudian minta siswa untuk menghitung totalnya. Kemudian ini contohnya ada bintang kelompok A dengan kelompok B, maka lebih banyak kelompok yang mana? Nah, dengan mereka menghitung dengan cara misalkan mereka melingkari dulu 10 dulu bagian, kemudian sisanya berapa, maka itu akan lebih memudahkan siswa. Gitu ya. Jadi kita bisa mengajak siswa untuk menyiasati hal itu. Lingkari dulu 10 bintangnya, kemudian sisanya ada berapa bintang. Kemudian untuk yang kelompok B juga, sehingga nanti siswa akan menyimpulkan mana kelompok bintang yang lebih banyak, gitu ya. Nah, kemudian contoh lain di sini, seandainya ada pertanyaan berapakah 2 lebihnya dari 53, kemudian berapakah 2 kurangnya dari 65, kita juga bisa menggunakan seperti garis bilangan gitu ya. Jadi ini sudah sampai tahap abstrak ya, karena kita sudah menggunakan angka-angka. Nah, kadang siswa bingung istilah 2 lebihnya, 2 kurangnya begitu ya. Jadi kita bisa menggunakan garis bilangan ini untuk menolong mereka. Misalkan pertanyaannya adalah berapakah 2 lebihnya dari 53, maka tinggal ditambahkan 2. Tadi di 53 kita tambahkan 2 menjadi 55. Tetapi kalau berapakah 2 kurangnya dari 65, maka 65 dikurangi dengan 2, maka menjadi 63. Seperti itu ya. Kemudian ajak siswa untuk mengganti angka-angka yang lainnya, kemudian diminta mereka untuk menjawab. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan kegiatan seperti ini ya. Kita sediakan tabel yang berisikan angka 1 sampai 100. Kemudian kalau sudah mulai dari 5, kemudian kita hitung maju loncat 5, kemudian kita lingkari bilangan dengan warna merah. Tuliskan bilangan tersebut pada selembar kertas. Hitung maju loncat 5 kembali, kemudian ulangi lakukan langkah ini sampai 12 kali. Tulis 2 kalimat menggunakan kata-kata lebihnya dari dan kurangnya dari. Nah, ini akan memudahkan siswa untuk bisa mencari kira-kira kalau 5 lebihnya dari 50 berapa, kalau 5 kurangnya dari 45 berapa. Nah, ini perlu latihan yang lebih banyak ya ibu-ibu semua ya, supaya siswa bisa terbiasa sampai dia tidak mengandalkan kembali tabel bilangan ini. Namun kita juga bisa memanfaatkan alat peraga yang menarik yang bisa juga sambil bermain gitu ya. Nah, ini sebagai contoh ular tangga dengan angka sampai 100, maka ini akan menjadi sebuah pelajaran yang menarik gitu ya, siswa sambil bermain tapi juga bisa sambil berhitung.
mengurangkan, kemudian mengetahui kalau lebihnya, kalau kurangnya seperti apa. Misalkan posisinya 26, kemudian memperoleh ini mungkin lebih ke penjumlahan gitu ya, misalkan dadunya menunjukkan angka 5, maka dia harus berjalan 5 kali gitu ya. Jadi itu sama seperti menambahkan 5 angka. Nah, ini silakan ibu-ibu praktekkan, karena pasti siswa juga akan happy gitu ya, karena ada permainan di dalam ular tangga ini. Nah, itu adalah salah satu ide belajar sambil bermain menggunakan ular tangga. Kemudian melanjutkan yang tadi ya, ketika kita menggunakan tabel bilangan tadi ya, angka 1 sampai 100, seandainya kalau misalkan ya kita ubah, kita mulai dari angka 2, kemudian kita maju loncat 2, kemudian kita lingkari warna kuning, kemudian sama ya stepnya seperti yang sebelumnya, maka kita bisa berikan tugas kepada siswa, hitung bilangan yang hilang. Kalau tadi dimulai dari 2, kemudian ada 12, berarti angka sebelumnya berapa? Gitu ya. Kemudian challenge mereka dengan pertanyaan lebihnya dari dan kurangnya dari. Kemudian kalau seandainya mulai dari 10, maka seperti apa? Ini juga bisa dicoba ya. Sama, ini untuk mengasah kemampuan siswa dan familiar dengan istilah lebihnya dari dan kurangnya dari. Nah, contoh lain jika ini adalah contoh soal cerita, bilangan-bilangan pada pita hitung milik Yahya disusun berdasarkan suatu pola. Beberapa bilangan pada pita tersebut hilang. Nah, maka cari kalau 5 lebihnya dari 50 itu berapa? Maka 55. Kalau 5 kurangnya dari 60 itu berapa? Maka 55. Ternyata istilah 5 lebihnya 50 dan 5 kurangnya dari 60 itu menghasilkan angka yang sama. Gitu ya. Jadi ini untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa istilah lebih dan kurangnya itu juga bisa menghasilkan angka yang sama. Kemudian, bilangan di bawah ini disusun berdasarkan suatu pola, temukan bilangan yang hilang. Jadi kalau misalkan sudah ada garis bilangan gitu ya, kemudian ada angka yang hilang, seperti deret gitu ya, maka angka yang tepat berapa? 10 lebihnya dari 40 adalah berapa? Nah, kita juga bisa ganti pertanyaan seperti ini ya. Nah, ini contoh lain seperti deret aritmatika gitu ya. Lengkapi setiap bagian yang kosong setelah 22, kemudian 24, setelah 24, 26, maka selanjutnya berapa? Kemudian setelah siswa sudah menguasai pada bagian itu, maka ibu-ibu bisa mengajak untuk membandingkan bilangan dengan gambar seperti ini ya, gajah. Kalau 54 dengan 25 lebih berat yang mana, lebih kecil yang mana. Itu. Nah, itu untuk pelajaran 3. Untuk pelajaran keempat adalah penjumlahan sederhana ya, dengan kompetensi dasar yang masih sama. Sebagai contoh nih, untuk benda nyatanya kita bisa menggunakan kubus atau masih menggunakan sebutan juga boleh. Kemudian ajak siswa untuk memilih gitu ya, mana yang merupakan puluhan, mana merupakan satuan ya dengan alat peraga yang digunakan. Kemudian ajak siswa untuk masuk ke bagian abstraknya ya. Misalkan di sini ada 75, jika ditambahkan dengan 4 maka menjadi berapa? Kita bisa menggunakan penjumlahan bersusun seperti ini. Kemudian bisa juga menggunakan ikatan bilangan. Jadi ibu-ibu bisa memilih metode mana yang paling mudah gitu ya. Kemudian challenge juga dengan pertanyaan lainnya. Ternyata kalau 82 ditambah 5 itu seperti ini gitu ya. Jadi ada 82, kemudian ada 5 satuan. Maka 82 ditambah 5, jadi 5-nya ini posisinya harus di bawah 2. Seperti itu. Kemudian masuk ke tahap abstrak. Tadi sebelumnya juga sebenarnya sudah menyinggung tahap abstrak gitu ya. Ini contoh-contoh soal yang bisa diberikan untuk latihan siswa. Nah, itu untuk pelajaran 4. Untuk pelajaran 5 yaitu menjumlahkan bilangan sampai 100, masih sama begitu ya. Tetapi ini sudah masuk menggunakan penjumlahan bersusun ya, dengan angka-angka tentunya masih di bawah 100. Nah, kalau pelajaran 6 adalah pengurangan. Jadi konsepnya sama. Untuk pengurangan, siswa perlu belajar
dulu istilah puluhan, satuan, kemudian kalau pengurangan ya berarti tinggal dikurangi, tetapi pengurangannya dilakukan dari satuannya terlebih dahulu. Ya, mungkin yang menjadi hal yang baru bagi siswa adalah istilah meminjam gitu ya, misalkan 69 dikurangi 4, ya ini mudah gitu ya, 9 dikurangi 4 berarti kan 5, sisanya 6-nya diturunin. Tapi kalau misalkan 62 dikurangi 7, nah ini perlu ibu-ibu semua memberikan banyak latihan lagi gitu ya. Nah, itu contoh soal yang bisa diberikan. Misalkan ini adalah pasangkan pengurangan di bawah ini dengan jawabannya. Ya, misalkan 83 dikurangi 10, maka jawabannya berapa? Ya. Jadi nanti bisa diisi dengan angka-angka yang sesuai, kemudian siswa mencocokkan. Kemudian ada tambahan di sini masih mengenai pengurangan. Ya, jadi yang tadi sudah saya katakan kalau pengurangan dengan satuannya lebih besar daripada yang akan dikurangkan 64 dengan 8. Maka ibu-ibu semua harus memang banyak memberikan latihan gitu ya. Nah, ini contoh lain jika soalnya berupa soal cerita gitu ya. Bantu saya untuk menemukan kaleng minumannya dengan mengerjakan setiap pengurangan di bawah ini, warnai kaleng dengan jawaban yang benar. Nah, silakan ibu-ibu semua bisa mengeksplor bentuk latihan soal yang menarik gitu ya, atau ide permainan yang bisa digunakan. Jadi siswa juga bisa belajar matematika dengan enjoy dan juga bisa sambil bermain ya. Ya, sekian dari saya. Semoga pada pertemuan ini ya, walaupun secara hanya menggunakan video pembelajaran, namun berharap bisa menolong ibu-ibu semua untuk bisa mendesain pembelajaran yang menarik, menyusun latihan soal yang menarik, dan tentunya siswa juga terberkati dan memperoleh pembelajaran yang bermakna. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.